Kisah wanita dibully karena anak kernet tukang truk berhasil lulus cum laude. Wanita bernama Indri Suwarti berbagi kisah inspiratif melawan bullying dengan prestasi. Indri kerap menerima bully dari tetangga karena dirinya merupakan anak kernet truk. Berbagi dengan kita semuanya, Indri tinggal di Kecamatan Cilogok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah itu menceritakan ayahnya sehari-hari bekerja sebagai kernet truk. Selain itu, karena pekerjaan sebagai kernet truk kerap tak pasti, sang ayah juga menjadi pemetik kelapa. Bapak saya bekerja serabutan, jadi kuli truk. Terkadang kalau sedang musim hujan dan truk tidak bisa berangkat ke sungai, ya bapak saya cari pekerjaan lain atau terkadang tidak bekerja. Bapak saya juga terkadang bekerja sebagai kuli bangunan atau memetik kelapa disuruh orang, kata Indri, Jumat 23 Juli 2021. Sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga. Ibu Indri sebelumnya pernah bekerja di toko barang plastik, tetapi karena kemudian jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit cukup lama, akhirnya sang ibu berhenti bekerja. Ketika lulus sekolah menengah kejuruan pada 2015, Indri tak ada rencana untuk melanjutkan kuliah, sebab ia tak mempunyai biaya dan tak ingin membebani kedua orang tuanya. Rencananya ia sempat disayangkan oleh guru-gurunya karena dia murid berprestasi. Meskipun sebenarnya orang tua saya juga ingin saya kuliah. Nah, saya dinasihati oleh guru-guru saya di SMK untuk melanjutkan kuliah. Guru saya bilang, katanya sayang nilainya kalau tidak kuliah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftar beasiswa bidik misi dan mendaftar SBMPTN, kenang Indri. Indri lulus SBMPTN. Wanita 24 tahun ini tak menyangka jika ia lulus tes SBMPTN dengan jalur beasiswa bidik misi. Beasiswa tersebut merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas SMA atau sederajat yang memiliki prestasi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Indri diterima jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Dia memilih jurusan tersebut karena ingin mewujudkan cita-citanya sebagai guru. Saya memang dari dulu berkeinginan kuliah di Unsur dengan jurusan pendidikan. Karena saya dari kecil bercita-cita menjadi guru, akhirnya saya mengambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tuturnya. Ketika mengetahui Indri bisa masuk ke Universitas Jenderal Sudirman Unsud, kedua orang tuanya sangat mendukung dan merasa bangga. Bapak dan ibu sangat senang karena saya dapat kuliah, bahkan sangat bahagia karena anaknya bisa kuliah. Apalagi dari keluarga besar saya belum ada yang menempuh pendidikan sampai kuliah, jelasnya. Indri kemudian masuk kuliah pada September 2015. Ia pernah mengalami beberapa kesulitan selama kuliah, diantaranya adalah kekurangan uang saku dan uang untuk beli buku. Saya memang mendapatkan uang bulanan dari beasiswa, namun uang turun 6 bulan atau 3 bulan sekali, jadi terkadang saya harus minta kedua orang tua, tambahnya. Agar mendapatkan uang tambahan, Indri bekerja setengah hari saat libur sekolah. Selain itu, kesulitan lainnya saat masa perkuliahan adalah masalah internet. Saya di rumah tidak ada wifi dan sinyal kurang bagus. Oleh karena itu, saya sering menumpang wifi di kos teman untuk mengerjakan tugas, ucapnya. Bullying tetangga dibalas dengan prestasi.
Anak pertama dari dua bersaudara itu mengaku kerap mendapat komentar negatif dari tetangga yang tidak suka ke keluarganya. Tetangga kerap nyinyir melihat Indri yang melanjutkan kuliah setelah lulus SMK dengan keadaan serba keterbatasan ekonomi. Sering ada yang bilang, kuliah kok minta-minta, kalau nggak punya uang ya nggak usah kuliah. Ada juga yang bilang, kuliah kok jurusannya sastra sih, buat apa? Pernah juga bapak saya dihina, katanya anaknya kuliah tapi bapaknya tidak bisa tanda tangan, tirunya geram. Indri memilih menghiraukan nyinyiran tetangga tersebut dan hanya diam. Dia fokus belajar agar bisa menyelesaikan kuliah dengan baik. Biarkan orang mau menghina apa, yang penting tunjukkan saja kalau saya mampu toh. Yang mereka bilang itu tidak benar, imbuhnya. Setelah melewati masa perkuliahan dan menerima segala nyinyiran dari tangganya, Indri berhasil membuktikan jika ia bisa berprestasi. Dia mengharumkan nama kedua orang tuanya dengan lulus cum laude. Saya juga tidak menyangka kalau bisa lulus cum laude menjadi lulus terbaik. Saya lulus cum laude ya karena saya berusaha semaksimal mungkin untuk belajar ketika ujian, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, imbuhnya. Indri berusaha agar IPK setiap semesternya bisa terus naik karena ia menyadari bahwa mendapat biaya dari pemerintah. Maka dari itu saya juga tidak boleh mengecewakan. Saya harus bisa membanggakan keluarga dan instansi yang telah membiayai saya. Saya diumumkan cum laude itu waktu saya yudisium, lupa tanggalnya. Itu pun terharu, senang dan merasa sangat bahagia saat gladi resik wisuda. Indri duduk di deretan mahasiswa perwakilan fakultas. Kedua orang tuanya langsung menangis terharu melihat anaknya sulungnya bisa menyandang predikat sarjana. Saya juga diberi amplop undangan wisuda dari universitas untuk orang tua. Dan orang tua saya duduk di deretan terdepan, jelasnya. Di akhir wawancara, Indri memberikan pesan bagi kamu yang memiliki keterbatasan ekonomi namun ingin tetap melanjutkan pendidikan. Menurutnya, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti punya jalan terbaik untuk kita, untuk mewujudkan setiap cita-cita kita. Jangan lupa selalu minta ridho kedua orang tua, karena ridho dan doa kedua orang tua kita sangatlah penting. Jangan lupa belajar, gunakan kesempatan yang kita punya dengan sebaik-baiknya, tegasnya. Satu lagi, jadi hinaan sebagai cambuk untuk kita maju. Buktikan kalau kita bisa, namun jangan sombong, tetap rendah hati. Keep spirit, tutup Indri. Demikian tayangan PT Kreator. Sampai jumpa untuk tayangan berikutnya.